Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, pemerintah sedang membangun proyek tol baru yang akan memangkas waktu tempuh antar kota. Namun, sejak awal pembangunan, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Para pekerja sering melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di ujung jalan yang sedang dibangun. Setiap kali didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Selain itu, beberapa pekerja melaporkan suara-suara aneh di tengah malam. Tangisan, bisikan, bahkan suara gamelan yang seakan berasal dari dalam tanah. Suatu malam Rudy, seorang mandor proyek, melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat sedang mengawasi pekerja yang lembur, ia melihat seorang pria tua berdiri di dekat alat berat. Pria itu mengenakan pakaian khas Jawa, dengan ikat kepala dan sarung batik. Rudy mendekat dan bertanya, "Bapak siapa? Ini area proyek, dilarang masuk." Namun pria itu hanya menatapnya tajam dan berbisik, "Jangan lanjutkan, ini tanah mereka." Seketika, tubuh pria tua itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang di udara. Rudy terperanjat mundur, tubuhnya gemetar. Ia segera memanggil pekerja lain, tetapi tak seorang pun melihat apa yang ia saksikan. Keesokan harinya, Rudy meminta izin untuk menemui kepala desa setempat, Pak Surya. Saat ia menceritakan kejadian semalam, wajah Pak Surya berubah pucat. Dengan suara lirih, ia menjelaskan bahwa tanah yang sedang dibangun itu dulunya adalah pemakaman massal korban penjajahan zaman dulu. Banyak yang dikubur tanpa ritual yang layak. "Kami sudah mengingatkan, tapi proyek tetap berjalan," kata Pak Surya. Rudy mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang dialami para pekerja. Namun, proyek tetap berjalan karena perintah dari atasan tidak bisa diganggu-gugat. 3 hari kemudian bencana terjadi. Sebuah alat berat terguling tanpa sebab yang jelas menimpa 2 pekerja hingga tewas di tempat. Yang lebih mengerikan, ketika tubuh mereka dievakuasi, ditemukan jejak tangan dan cakaran di tanah seolah ada sesuatu yang menyeret mereka sebelum tertimpa alat berat. Para pekerja ketakutan dan sebagian memilih mengundurkan diri. Namun proyek tetap dipaksa untuk berlanjut. Malamnya Rudy bermimpi buruk. Ia melihat puluhan sosok berwajah kosong berdiri di sekitar proyek. Mereka berbisik serempak, "Pergi! Ini bukan tempat kalian." Saat Rudy terbangun, ia merasa ada sesuatu yang mencengkeram kakinya. Ketika melihat ke bawah, ia melihat tangan hitam berkeriput mencengkeram pergelangan kakinya. Ia berteriak, dan sosok itu menghilang. Beberapa bulan kemudian, proyek akhirnya selesai, tetapi kecelakaan terus terjadi di jalan tol itu. Banyak pengendara mengalami kejadian ganjil, mobil tiba-tiba mogok tanpa alasan, sosok perempuan menyeberang tiba-tiba, atau suara tangisan di tengah malam. Jalan tol itu tetap digunakan, tetapi bagi penduduk setempat mereka tahu satu hal, tol itu bukan sekadar jalur biasa. Itu adalah jalan bagi arwah yang marah, yang tak akan pernah pergi. Beberapa bulan setelah jalan tol diresmikan, kecelakaan terus terjadi dengan pola yang sama. Pengemudi sering melaporkan kejadian aneh. Ada yang melihat sosok wanita duduk di kursi belakang melalui kaca spion, sementara yang lain tiba-tiba merasa mengantuk padahal sebelumnya segar bugar. Banyak yang kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan di titik yang sama, tepat di kilometer 13. Rudy, yang kini sudah pindah tugas ke proyek lain, tetap dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia terus melihat sosok pria tua yang pernah ditemuinya di lokasi proyek. Kali ini, pria itu menatapnya dengan mata kosong dan berkata, "Kau tidak mendengar peringatanku, kau akan segera kembali." Rudy terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi rasa takut tetap menghantuinya. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar bahwa mandor penggantinya, Pak Joko, ditemukan meninggal di dalam mobilnya di pinggir jalan tol yang mereka bangun. Wajahnya membiru seperti orang dicekik, tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Rudy tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan kembali ke desa tempat proyek itu dibangun untuk menemui Pak Surya. Namun sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh suasana desa yang sepi. Banyak rumah tampak kosong, dan orang-orang yang masih tinggal menolak berbicara tentang jalan tol itu. Akhirnya ia menemukan Pak Surya yang kini tampak jauh lebih tua dan lelah. "Kami sudah memperingatkan kalian," kata Pak Surya dengan suara lirih. "Mereka tidak hanya menginginkan tempat mereka kembali, mereka menginginkan balas dendam." Malam itu Rudy memutuskan mengunjungi jalan tol yang mereka bangun.
Ia ingin melihat sendiri apakah ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian ini. Ia berhenti di kilometer 13, titik di mana kecelakaan sering terjadi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan tampak redup, dan suasana begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, mobilnya mati mendadak. Semua lampu padam, radio berbunyi dengan suara statis. Dalam kegelapan ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kembalikan tempat kami." Tangan-tangan tak terlihat mulai muncul dari dalam tanah di sekitar mobilnya. Mereka merayap mendekatinya, wajah mereka kosong dan penuh penderitaan. Dengan gemetar, Rudy mencoba menyalakan mobilnya. Kunci diputar berkali-kali tetapi mesin tetap mati. Sosok wanita berbaju putih kini berdiri tepat di depan kap mobil, menatapnya dengan mata hitam kosong. Dalam kepanikan, Rudy berteriak dan menutup matanya. Seketika semuanya sunyi. Saat ia membuka mata, mobilnya sudah kembali menyala, dan sosok-sosok tadi menghilang. Tanpa pikir panjang, ia menginjak gas dan meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, Rudy memutuskan mencari tahu lebih dalam. Dengan bantuan seorang paranormal, ia akhirnya menemukan fakta yang lebih mengerikan. Tol itu dibangun di atas makam bukan hanya orang biasa, tetapi orang-orang yang dikorbankan dalam ritual hitam zaman dulu. Mereka tidak hanya marah karena makam mereka diganggu, tetapi juga karena roh mereka telah terikat dalam penderitaan selama ratusan tahun. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan melakukan ritual pemulihan dan meminta maaf pada mereka. Namun, pemerintah menolak untuk melakukan apapun yang bisa mengungkap rahasia gelap proyek tersebut. Rudy akhirnya menyerah. Ia meninggalkan pekerjaannya dan pindah jauh dari kota itu, berharap bisa melupakan semuanya. Namun hingga hari ini di malam-malam tertentu, pengendara yang melintas di kilometer 13 masih sering melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan tatapan kosong, dan bagi mereka yang tidak hati-hati, mungkin mereka akan menjadi korban selanjutnya.